Halo, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Mr. Yandri, dalam video pembelajaran pagi ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tema baru, yaitu tentang ungkapan syukur tokoh Perjanjian Lama. Oleh karena itu, saya persilakan kepada anak-anakku untuk mempersiapkan textbook dan juga greenbooknya. Textbooknya itu di halaman 163. 163. Marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Oke, saya akan perbesar ini. Marilah kita hening sejenak, kita mengambil sikap doa, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita baca bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau senantiasa memberikan berkat kepada kami. Namun kami sering masih egois. Kami masih kurang peduli pada sesama kami. Engkau memberikan berkat secara cuma-cuma pada kami. Namun kami begitu pelit untuk berbagi. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Bapa, agar kami mampu memahami ajaran Yesus Putramu, untuk senantiasa mengasihimu melalui sesama kami. Buatlah kami untuk mampu melawan keegoisan kami dan mampukan kami untuk meneladani Putramu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita doakan 3 kali Salam Maria dan kemuliaan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, tema kita tentang ungkapan syukur tokoh Perjanjian Lama. Di sini saya sajikan gambar seorang tokoh yang terkenal dalam kitab suci Perjanjian Lama. Siapa dia? Dia adalah Nabi Musa. Kita akan lihat slide selanjutnya. Ungkapan syukur bangsa Israel tentu tidak terlepas dari Musa. Seperti yang tadi Mr. Yandri jelaskan di slide pertama, ada gambar dari Nabi Musa yang telah, ya, tidak terlepas dari Musa yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Kalau kalian lihat gambar di sebelah kiri ini gambar Nabi Musa, ya. Dia merentangkan kedua tangannya dan di tangan kanannya ada tongkat. Dia membelah laut, ya, agar bangsa Israel ini bisa keluar, ya, bisa menyeberang atau terhindar dari kejaran bangsa Mesir. Karena pada saat mereka menyeberang, bangsa Mesir mengejar mereka, ya. Firaun mengejar bangsa Israel. Raja Firaun masih belum ikhlas hatinya melepaskan bangsa Israel pergi dari tanahnya. Ungkapan syukur atau madah Musa ditujukan untuk mengakui kemuliaan Tuhan, pencipta yang sempurna, setia, adil, dan benar. Tuhan yang mengasihi bangsa Israel yang memiliki rencana indah bagi bangsa pilihannya. Jadi teman-teman, jadi anak-anakku yang terkasih, ilustrasi dalam gambar ini mau menjelaskan bagaimana penyertaan Tuhan dalam diri Nabi Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah terjanji, ya. Jadi peristiwa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir itu selalu mereka ingat, ya. Mereka selalu mereka selalu kenangkan, dan ketika mereka mengingat itu, peristiwa pembebasan itu, mereka mengucap syukur. Kenapa bersyukur? Karena mereka bisa lepas dari perbudakan di tanah Mesir. Lalu itu salah satu
ungkapan syukur dari bangsa Israel. Lalu bagaimana ungkapan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh ungkapan syukur di sini saya kasih 2 gambar. Yang pertama ya antara suami istri ya, antara ayah dan ibu kita. Mereka ya, sebagai ungkapan cinta mereka ya mereka saling memberikan mungkin ini sarapan ya atau roti. Bukti ucapan syukur bahwa mereka bisa saling memiliki. Ungkapan syukur. Lalu gambar kedua, seorang ibu memberikan kado kepada anak perempuannya sebagai ungkapan syukur di hari ulang tahunnya. Ya, jelas. Lalu gambar berikutnya ini ungkapan syukur atas makanan yang ada di hadapan mereka dan mereka bisa berkumpul sebagai satu keluarga. Ini contoh ungkapan syukur secara real, secara nyata dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana ungkapan syukur dalam tradisi masyarakat Indonesia? Seperti yang kalian lihat di buku kalian, ya. Di sini dijelaskan tentang upacara selamatan dalam masyarakat Jawa, ya. Kalian bisa baca di halaman 164 dan Mr. Yandri ingin ya, menjelaskan tradisi dari suku lain di Indonesia. Yang pertama ada namanya lompat batu dari Nias. Ini ada di daerah Sumatera, ya. Ini tradisi yang berkembang sudah sangat lama, ya, dan sampai sekarang masih dipraktekkan untuk mereka yang berasal dari Nias. Ini lompat batu ini sebagai simbol bahwa mereka itu menjadi sudah dewasa untuk yang laki-laki, ya. Jadi kalau mereka sudah dewasa, mereka sudah bisa melompati batu yang cukup tinggi, ya, sebagai tolak ukur bahwa mereka itu sudah menjadi dewasa dan ini menjadi tradisi warisan dari nenek moyang mereka turun temurun. Berikutnya lagi, di sini ada perayaan tahun baru Cina yaitu Imlek. Mister Yandri, ini kan perayaan tahun baru Cina. Kok ada perayaan tahun baru Cina di Indonesia? Jangan salah teman-teman ya. Nenek moyang kita itu sebagian besar juga berasal dari Tiongkok, daratan Tiongkok yang menyeberang ke negara kita Indonesia, ke Nusantara. Makanya ada begitu banyak ya masyarakat Tionghoa, sebutannya ya Chinese, masyarakat Tionghoa atau Chinese yang berada di Indonesia secara khusus di Makassar, dan perayaan Imlek ini ya berakar sangat kuat di dalam tradisi kita orang Indonesia. Jadi perayaan tahun baru Cina atau Imlek ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, ya kan? Kalau perayaan Imlek, Cap Gome itu kan atau Imlek kita kan ada kayak seperti ini barongsai, kita mengunjungi keluarga kita untuk bersilaturahmi. Ini saya kira tradisi yang positif yang sangat baik yang selalu kita diajarkan dalam masyarakat kita Indonesia. Selanjutnya, kita akan membaca kitab suci. Oke. Kita akan baca bersama tata cara dan makna perayaan Paskah Yahudi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu, seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian, dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi nanti kalau darah dombanya itu diperciki ya, atau diberi tanda di depan pintu rumah. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, jadi kalau saya mau kasih gambaran, ada ikat pinggang gitu kan. Pada saat memakan anak domba yang disembelih yang sudah matang itu. Lalu kasut itu kayak semacam sandal, alas kaki, tongkat di tangan, lalu makan dengan cepat. Itulah
Paskah bagi Tuhan. Nah, jadi pengertian Paskah bagi masyarakat Yahudi dengan kita yang sekarang orang-orang Katolik itu memang berbeda, ya kan? Paskah bagi masyarakat Yahudi ya seperti ini yang kita baca. Saya lanjutkan lagi. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi mungkin agak sulit dipahami teman-teman, tapi saya akan memberikan satu slide yang mungkin kalian mudah pahami tentang sejarah perayaan Paskah Yahudi. Oke, di sini saya perlihatkan. Nah, sejarah Paskah Yahudi, Paskah, Passover, atau Pisak dalam bahasa Yahudi. Hari libur untuk memperingati pembebasan orang Ibrani kuno dari perbudakan di Mesir. Penguasa Mesir khawatir orang Yahudi yang tinggal di Mesir akan melebihi jumlah bangsanya sendiri. Sehingga mereka dipaksa menjadi budak dan setiap anak yang lahir dari orang Ibrani harus ditenggelamkan di sungai Nil. Paskah dimulai dari tanggal 15 bulan Nisan dalam kalender Ibrani dan berlangsung dalam 7-8 hari, biasanya bulan April. Selama peringatan Paskah, mereka akan makan roti tak beragi yang melambangkan penderitaan orang-orang Ibrani saat perbudakan. Jadi, teman-teman di sini jelas. Jelasnya kenapa? Bahwa sejarah Paskah Yahudi itu ya bagi masyarakat Yahudi, bangsa Israel adalah mereka mengingat kembali, mengucap syukur atas peristiwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir ya menuju ke tanah terjanji. Ya, mereka bersyukur kepada siapa? Mereka bersyukur kepada Tuhan, ya. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melalui Nabi Musa menyelamatkan mereka. Mereka bisa melewati menyeberang laut ya yang dibelah oleh Nabi Musa. Itu semua pertama-tama karena penyertaan Tuhan. Jadi di sini jelas teman-teman ya, ungkapan syukur dalam perayaan Paskah itu ditujukan untuk Tuhan, untuk mengingat kembali ya, untuk mengingatkan kembali semua bangsa Israel, kita ini diselamatkan oleh Tuhan ya dari perbudakan di Mesir. Lanjut. Perayaan Paskah Yahudi merupakan perayaan syukur bangsa Israel. Mereka bersyukur atas pertolongan Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Peristiwa pembebasan tersebut dirayakan setiap tahun sebagai perayaan syukur seluruh bangsa. Nah, jadi jelas ini teman-teman. Perayaan Paskah itu bagi mereka sangat penting, ya. Oleh karenanya ya semua harus merayakan. Semua umat yang termasuk suku Yahudi, orang Israel yang merasa orang Yahudi, rayakan. Karena mereka ikut bergembira, merasakan euforia bahwa Tuhan menyertai mereka sebagai bangsa yang terpilih. Nah, di sini letak pentingnya. Karena mereka merasa dibebaskan ya, dan memang nyata mereka dibebaskan oleh Tuhan, makanya mereka bersyukur kepada Tuhan. Itu jelas. Nah, sekarang di sini ada rangkuman. Silakan kalian catat rangkuman ini ya. Di sini ada 2 poin saja yang penting menurut Mr. Yandri dalam tema ini. Jadi, saya baca yang pertama. Pengalaman pembebasan dari perbudakan di Mesir yang disebut perayaan Paskah menjadi titik tolak menjadi titik tolak ungkapan syukur bangsa Israel. Saya kira ini jelas poin 1 ya. Ketika mereka dibebaskan dari perbudakan, penindasan, penderitaan di Mesir menuju ke tanah terjanji, di situ menjadi pengalaman penting. Saya diselamatkan. Saya sebagai orang Yahudi, saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya akan ingat Tuhan sampai saya mati dan saya akan ceritakan kepada anak cucu saya bahwa Tuhan itu luar biasa menolong saya, bangsa Israel. Itu titik tolaknya. Ungkapan syukur bangsa Israel tentu tidak lepas dari Musa yang telah memimpin bangsa Israel. Jadi ingat tokoh penting ini ya. Kalian jangan lupa suatu saat saya tanya dalam pertanyaan ujian, nabi yang membantu atau menjadi penolong bagi bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji itu adalah Nabi Musa. Tolong diingat, itu penting teman-teman. Jadi sekali lagi anak-anakku yang terkasih, sekarang dalam pembelajaran ini kalian mengerti bahwa
Paskah Yahudi itu berbeda dengan Paskah kita yang orang-orang Katolik sekarang. Kalau kita orang Katolik merayakan Paskah karena Tuhan Yesus yang wafat di kayu salib lalu bangkit dari kematian, ya, untuk menebus dosa kita manusia. Tapi Paskahnya orang Yahudi itu untuk mengingat kembali pembebasan bangsa Israel, ya, bangsa Yahudi, bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji. Berbeda, tapi ya ada unsur keselamatan di dalam dua peristiwa yang berbeda itu, ya. Dalam sebutan satu itu sebutan Paskah. Saya harap ini menginspirasi kalian, memberikan wawasan yang baru tentang perayaan Paskah dan juga untuk mau mengucap syukur dalam segala pengalaman yang kalian alami. Seperti bangsa Israel yang selalu mengucap syukur dalam perayaan Paskah Yahudi. Jangan pernah lupa untuk bersyukur, ya, dalam situasi seperti ini. Tetap ingatlah Tuhan, karena Tuhan pasti menyertai kita anak-anaknya. Tuhan memberkati kalian, titip salam buat keluarga kalian, dan God bless you all. Sampai jumpa semua.